Ya, buat teman-temanku semuanya, gimana kabar Anda sore hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, karena beberapa hari lagi kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Otomatis hari kemenangan kita karena 1 bulan penuh kita berpuasa, menahan hawa nafsu, dan juga kita menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah. Benar-benar kita kusuk dalam beribadah. Oke, teman-teman semuanya. Kali ini yang mau saya bahas adalah ada 12 pinjol yang katanya 12 pinjol itu tidak boleh digalbay. Karena kalau digalbay nantinya resikonya sangat fatal. Bisa jadi si DC datang berombongan ke rumah, bisa jadi aset-asetmu akan ditarik, bisa jadi kamu akan diproses ke jalur hukum, dan bisa jadi juga hal-hal buruk itu akan menimpamu. Apakah pinjolnya, Bang? Dan benarkah hal ini bisa terjadi? Saya mau terangkan buat teman-teman semuanya, terutama Anda yang mengalami langsung telat bayar hari ini di pinjol-pinjol yang mau saya terangkan itu. Tolong disimain, jangan di skip, dan jangan lupa juga untuk di like dan di share channel ini ya, supaya channel ini makin berkembang. Oke? Ini 12 pinjol yang katanya tidak boleh digalbay, karena kalau digalbay resikonya sangat fatal dan sangat banyak resikonya, bahkan ngeri-ngeri banget gitu loh ya. Simain teman-teman semuanya. Pinjol yang tidak boleh digalbay yang paling pertama adalah Akulaku, Shopee, Kredipo, Alobank, 1, 2, 3, 4. Yang kelima YouPayLater, yang keenam Kredit Pintar, yang ketujuh Indodana, yang kedelapan Julo, yang kesembilan Esikes, yang ke-10 Adapundi, yang ke-11 Indosaku, yang ke-12 Bantu Saku. Nah, benarkah 12 pinjol ini tidak boleh digalbay? Banyak nggak teman-teman yang bertanya, benar nggak sih 12 pinjol ini tidak boleh digalbay sama sekali? Dan kalau kita galbay di sana, resikonya sangat fatal. Siapa di sini yang memikirkan hal yang sama boleh isi di dalam kolom komentar. Oke, teman-temanku, saya tanya dulu sama Anda gitu. Kalau pertanyaan Anda, benarkah 12 pinjol ini tidak boleh digalbay? Bukan 12 pinjol yang tidak boleh digalbay, tapi semua pinjol legal, semua hutang-hutang itu tidak boleh untuk tidak dibayar. Semua hutang itu wajib dibayar. Ngapain Anda pilih jadi 12? Sementara total pindar itu ada 95, belum termasuk pay letternya. Ya, kenapa Anda pilih-pilih? Usulan siapa ini yang memilah-milih dalam hal itu? Makanya saya selalu tanya ke teman-teman semuanya, kalau konsepnya seperti ini, Anda ini sebenarnya siapa gitu loh. Anda ini benar korban karena diberatkan oleh bunga yang besar, atau Anda ini pelaku yang sengaja mengambil duit pinjol untuk tidak mau bayar? Ya, coba tanyain ke diri teman-teman semuanya gitu. Semua pinjol itu wajib dibayar. Bukankah kita galbay hari ini karena keadaan? Ya, ini bukan unsur kita sengaja. Jadi jangan dipilah-pilih, Bang, benar nggak? Pinjol ini tidak boleh digalbay. Semua pinjol tidak ada yang boleh digalbay. Termasuk bank, termasuk paylater semuanya. Yang namanya hutang wajib dibayar. Nah, sekarang yang jadi problemnya bukan soal kita tidak mau bayar, tapi uang kita nggak ada. Bukan kita mau galbay di sana, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, apa-apaan itu cara teman-teman semuanya untuk memilah-milih. Ya, ini nggak boleh digalbay, ini boleh digalbay, ini digalbay nggak apa-apa, nggak ada DC, ini digalbay berbahaya. Kan lucu jadinya teman-teman. Ah, lucu jadinya. Kalau konsepnya seperti itu jadi lucu gitu loh. Sekarang makanya saya tanyakan ke diri teman-teman, ini tidak mampu atau tidak mau? Kalau memang tidak mampu, apapun, ya namanya tidak mampu. Niat kita ingin menyelesaikan, niat kita ingin membayar, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi nggak ada cerita mau dia itu Akulaku, mau dia itu Alobang, mau dia itu Kredipo, mau ada FC, mau proses hukum. Duit nggak ada. Masalahnya di sana. Bukan masalah tidak mau bayar, tapi sudah tidak mampu. Sudah tidak sanggup. Kalau kita paksakan, yang terjadi apa? Gali lubang, tutup lubang. Ya. Jadi persetan soal narasi-narasi yang beredar, soal
Pinjol ini tidak boleh digalbay. Kalau digalbay berbahaya. Ini ada DC lapangan. Ini tidak aman. Ini pinjol legal. Ini semi legal. Udahlah teman-teman. Keluarlah dari dunia kebodohan itu. Ya. Bukankah dengan meminjam pinjol ini sudah cukup bodoh cara berpikir Anda gitu loh. Ditambah lagi dengan narasi-narasi yang seperti itu. Yang membilangin ini berbahaya, ini berbahaya. Semuanya berbahaya. Kita berada di situasi di mana pegangan kita sudah tidak ada. Itu sudah lebih dari bahaya yang besar. Ya kan? Siapa yang tenang hidupnya tidak megang duit sama sekali? Hutang di mana-mana. Siapa yang merasa aman hidupnya gitu loh. Sementara hutang dia bukan main banyaknya. Pekerjaan tidak ada. Nah, maka dari itu buat teman-teman semuanya, ayolah buka lagi pemikirannya gitu loh. Satu hari tadi saya banyak banget tuh. Bang, bener nggak sih bang pinjol ini tidak boleh digalbay, pinjol ini tidak boleh digalbay? Bukan dipilah-pilih, semua pinjol tidak boleh digalbay. Tapi kenyataannya, kita galbay hari ini, gagal bayar hari ini, daripada kita gali lubang tutup lubang. Kalau kita paksakan terus melakukan pembayaran, duit sudah tidak ada, mau tidak mau, yang terjadi apa? Gali lubang tutup lubang. Kita gali di aplikasi A, kita tutup di aplikasi B. Begitu juga sebaliknya. Daripada hutang ini makin meluas dan kita nggak tahu di mana akhirnya, lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Nah, apa resikonya nanti? Resikonya secara tertulis nama kita akan masuk dalam skor kredit bermasalah. Apakah pinjol ini boleh memproses kita ke jalur hukum? Kalau mereka mau, silahkan lakukan gugatan sederhana, mengingat hutang-hutang ini di bawah 500 juta. Apakah pihak pinjol mau untuk memproses kita ke jalur hukum? Ya tentu saja, tapi mereka akan melakukan pikir panjang sebelum melakukan proses itu. Nah, apalagi pertanyaan teman-teman, apakah mereka akan datang ke rumah FC-nya? Nah, problem ini teman-teman semuanya, ini bukan resiko yang harus untuk kita takuti, tapi ini adalah bagian PR bagaimana caranya kita mendesak diri kita untuk terbuka dan jujur dengan orang sekitar. Dengan begitu, ini bisa meringankan beban teman-teman semuanya. Ya, daripada sibuk Anda kayak gitu loh. Saya pun juga heran, Bang, benar gak sih 12 pinjol ini tidak boleh digalbay? Loh, kok bisa jadi 12? Sementara pinjol itu ada 95. Tambah paleter yang lain-lain di bawah naungan OJK, di bawah Bank Indonesia. Semuanya tidak ada yang boleh digalbay. Tapi kalau keadaan yang mendesak, kita apa boleh buat coba? Di satu sisi teman-teman ingin mengusahakan. Tapi di sisi lain, keadaan yang mengarahkan Anda untuk memberhentikan. Nggak bisa lagi, duitnya nggak ada. Anda ingat nggak ada video yang saya upload, video wali kota Samarinda? Ya, bukan nggak mampu beli, duitnya nggak ada. Ya, bukan nggak mau bayar, duit kita juga nggak ada. Keadaan gitu loh. Jadi sudahilah teman-teman semuanya mencari pinjol ini aman nggak sih bang? Pinjol ini nggak aman ya? Kalau aman kita nggak bayar, kalau nggak aman bayar. Jadi kan lucu jadinya. Jadi teman-teman yang seharusnya menjadi korban ketidaktahuan Anda dengan bunga yang besar, ya, dengan cara penagihan yang licik, akhirnya Anda menjadi pelaku gitu loh. Anda sengaja mencari tempat aman untuk Anda berlindung supaya tidak bayar lagi. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Jadi nggak ada cerita pinjol ini harus dibayar, ini nggak ada cerita. Hal-hal seperti itu hal-hal penyimpangan, teman-teman. Dan habis itu lagi saya ingatkan juga teman-teman semuanya, hati-hatilah dengan dunia penipuan, apalagi kita mendekati mau lebaran ini, teman-teman, otomatis banyak banget penipuan-penipuan dengan segala skema yang ada. Jadi teman-teman, tolong hati-hati, karena kita berbaur dengan dunia online. Kalau misalnya ada yang mengirim chat WhatsApp berupa link dan lain sebagainya, mohon teman-teman jangan diikuti. Kalau mereka meminta kode OTP dan segala macam, tidak usah percaya. Kalau ada telepon-telepon yang menyampaikan ada THR, giveaway dan segala macam, teman-teman tolong dihindari. Ya, jangan sampai Anda masuk ke dalam dunia penipuan seperti itu. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Was.